Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Halo, balik lagi dalam podcast Suara Bangga Kencana. Seperti biasa, saya sebagai host Aprilza Susanti yang akan menemani podcast pada siang hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, kita sudah kedatangan narasumber kita pada hari ini. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Halo Mbak Mai. Halo. Mungkin perkenalan diri dulu, mungkin baru ada followers baru atau viewers baru kita nih yang baru menonton. Oke, baik semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maisaroh. Salam kreativitas. Oke. Kemarin Mbak Mai juga sudah menyampaikan materi juga ya terkait life skill. Nah, hari ini kita akan memberikan materi terkait kreativitas remaja. Nah, berhubungan dengan sebenarnya life skill dan kreativitas remaja ini berbeda atau sama nggak sih Mbak Mai? Boleh dijelaskan sedikit kepada sobat-sobat kita? Oke, tadi pertanyaannya yaitu perbedaan antara life Life skill skill dan dengan kreativitas. iya. Sebenarnya ada perbedaan dari definisi dari keduanya tersebut ya Kak. Yang pertama kayak dari kreativitas. Kreativitas itu tuh kayak dimana itu tuh lebih ke poinnya menentukan ide baru, berpikir di luar kebiasaannya, terus kayak pokoknya kayak tentang imajinasi kayak gitu. Nah kan nggak kalau di kreativitas. Sedangkan kalau di life skill itu tuh kayak kemampuan atau keterampilan dalam kehidupan sehari-hari yang dimana itu tuh sangat dibutuhkan oleh seorang remaja untuk membantu kehidupannya dalam melewati tantangan-tantangan ke depannya. Oke, jadi kalau bicara tentang life skill ini adalah keterampilan individual ya. Nah, kalau misalnya berbicara tentang kreativitas adalah inovasi terhadap mungkin ide baru gitu yang membangun atau untuk berkembang dalam kehidupan orang itu. Bicara tentang kreativitas nih Kak Mai. Sebenarnya penting nggak sih kreativitas ini untuk remaja? Kreativitas kreativitas itu penting nggak sih buat remaja? Remaja itu tuh sebenarnya memang harus punya kreativitas ya Kak. Dimana kayak dari kreativitas itu tuh kayak kita bisa menciptakan ide baru, terus kayak karya atau kita bisa memberikan solusi baru yang bermanfaat untuk sesama, baik untuk sesama maupun untuk diri sendiri ya Kak ya. Tidak selalu dalam bentuk seni, itu tuh bisa dari kayak teknologi, terus bisnis, bahkan cara berkomunikasi kita dengan orang lain. Jadi intinya kreativitas itu tuh luas banget ya Kak, bukan cuman kayak jago gambar atau bikin lagu aja. Jadi kreativitas ini tadi misalnya di era digital sekarang itu orang-orang berlomba-lomba pengen jadi konten kreator misalnya pada zaman sekarang ya kan. Apakah konten kreator ini juga termasuk kreativitas bukan sih? Betul banget itu Kak, itu tuh termasuk ke dalam sebuah kreativitas kayak gitu kan Kak. Yang dimana kayak di era digital yang makin luas ini nih, kita tuh bisa bikin karya yang bisa dilihat oleh banyak orang kayak gitu kan, dengan gampang banget kayak gitu kan. Apalagi kayak di aplikasi-aplikasi media sosial yang udah banyak banget tuh kan kayak kita bisa mencari informasi di daerah lain, di dunia itu tuh kan bisa dengan gampang banget gitu kan ya Kak. Jadi itu tuh penting kayak gitu. Nah, bagaimana remaja bisa menyalurkan ide jadi suatu karya yang punya nilai yang bisa bermanfaat untuk sesama atau untuk dirinya sendiri. Berarti bicara tentang kreativitas ini remaja berarti harus punya ya untuk inovasi ke depannya untuk perkembangan remaja itu sendiri. Kemudian bicara soal kreativitas nih, tentunya pasti ada tantangannya untuk punya inovasi, apalagi di era gadgeting sekarang orang-orang pada males, pengennya scroll TikTok doang, TikTok doang kadangnya. Terus menurut Mbak Mai sendiri, apa sih yang biasanya menghambat remaja untuk melakukan inovasi berkreativitas nih di era sekarang?
kayak tantangannya gitu ya kan Kak. Betul. Gitu tuh. Sebenarnya tantangannya tuh ada banyak ya Kak ya, banyak banget mungkin kayak gitu. Nah, cuman di sini kayak bisa dijelaskan beberapa aja gitu, beberapa tantangan yang dimana bisa menghambat kreativitas seorang remaja. Kayak yang pertama itu tuh rasa minder atau takut gagal Kak. Yang dimana kan kayak misalnya kita belum coba nih, tapi itu tuh udah ada rasa ketidakpercayaan diri dalam diri kita sendiri kayak Oke, kayak nggak pede gitu mau melakukan sesuatu kayak gitu kan Kak. Terus kayak kurangnya dukungan dari lingkungan, baik itu sesama teman, keluarga, betul, bahkan betul. orang tua kayak gitu kan Kak. Yang dimana kayak banyak banget remaja yang kurang mendapatkan dukungan untuk mengembangkan kreativitasnya kayak gitu kan Kak. Terus kayak yang ketiga itu kayak distraksi digital kayak gitu kan Kak, dimana seorang remaja itu tuh sekarang tuh udah kayak terlalu candu dengan digital, dengan handphone kayak gitu betul, kan Kak. betul. Jadi kayak mereka itu hanya sebagai konsumen, bukan sebagai pencipta sebuah karya tersebut yang bisa dilihat oleh banyak orang. Terus yang terakhir kayak akses fasilitas yang masih kurang, kayak mulai dari alat, terus ruangan atau tempat berkreasi. Kadang itu masih sinyal kurang. juga. Iya, kayak sinyal di beberapa daerah kan masih ada yang belum bisa kayak gitu kan Kak. Jadi bukan hanya tentang support juga, tapi tentang mungkin tempat tinggalnya, kondisi tempat tinggalnya. Tapi banyak juga nih orang yang memanfaatkan tempat tinggalnya. Melihat konten kreator itu kayak di desa-desa mancing, itu tuh banyak loh yang FYP. Iya betul banget itu Kak. Bagi-bagi misalnya dia lagi masak lah. Nah ternyata tuh sebenarnya kalau misalnya kita punya inovasi itu bisa dikembangkan lagi. Nah bicara tentang support nih, orang tua ini tuh harus support anaknya kan. Misalnya kita mau jadi content creator, harus punya HP yang bagus kah, atau misalnya perlu paket yang banyak misalnya kan gitu. Nah, apakah bentuknya harus selalu barang atau orang tua bisa memberikan support yang lain nih Kak Mai? Oke, support untuk seseorang remaja atau seorang anak yang ingin berkreasi di dunia digital atau kayak di betul. dunia konten kreator kayak gitu kan Kak. Sebenarnya kan kayak kita banyak banget tuh kayak ngelihat konten kreator pemula yang baru-baru menjelajahi dunia sebagai betul. konten kreator tuh banyak banget yang kayak masih pakai HP yang standar kayak gitu kan Kak, bukan HP yang Untuk memulai karirnya ya. dengan merek-merek yang terkenal atau yang bagus kayak gitu kan Kak. Tapi mereka bisa menyalurkan ide tersebut. Nah, sebenarnya tidak harus dengan support dalam bentuk fasilitas atau barang tersebut kan Kak. Kita itu bisa orang tua bisa memberi supportnya kayak tentang memberikan izin untuk anaknya bisa berkembang kayak gitu kan Kak. Nah, terus kayak intinya kayak support yang baik kayak gitu nah kan Kak, ya kayak semangat, memberikan semangat, terus kayak oke, silahkan kayak gitu, nah dicoba aja dulu kayak gitu. Nah intinya kayak ngasih semangat, ngasih dorongan, bukan malah kayak menjatuhkan mental kayak ya. apa sih kayak gitu, itu apaan, nanti bahaya kayak gitu kan. Itu kan ada banget kayak yang beberapa orang tua yang seperti itu kan Kak gitu. Jadi yang intinya tuh kayak ngasih support, ngasih peluang untuk anaknya yang bisa berkembang kayak gitu. Oke, jadi kita sebagai orang tua bukan hanya, apalagi misalnya yang ekonominya kelas ke bawah gitu ya, nggak harus memaksakan diri untuk anaknya, oh anak saya mau jadi content creator harus membeli barang-barang yang mewah, tapi juga tentang support agar kadang tuh saya juga ngelihat orang-orang itu berproses lah ya. Ada yang mungkin masih peralatannya masih belum terlalu bagus, tapi kan kalau misalnya FYP terus pasti kan itu kan menghasilkan uang. Nah, itu bisa upgrading ya kan untuk itu, peralatannya. Karena kan proses itu kan dari bawah dulu ya Kak, baru pelan-pelan nanti bisa jadi yang lebih baik lagi dari awal kita berproses itu kan. Iya, juga tidak ada hambatan ya Kak Mai, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Misalnya, saya nggak bisa nih pengen jadi konten kreator, tapi saya tinggalnya di pelosok nggak bisa. Maunya misalnya mau yang peralatan yang canggih, misalnya bermain gaming kalau anak-anak tuh sekarang tuh kan nggak bisa bermain, nggak ada peralatan yang canggih, bisa memanfaatkan kan biasanya ada yang di desa-desa yang tadi kan ke sawah, rutinitas a day in my life, kadang sebagai anak kosan juga ada, nggak harus tentang, makanya perlunya kreativitas dan inovasi ini tadi dari remaja untuk punya ide baru, suatu yang lebih fresh, yang bisa melihat konsumen tuh tertarik untuk menontonnya. Iya. Betul banget Kak. Oke, tadi kita sudah bahas nih tentang definisi, kemudian pentingnya kreativitas itu, sampai ke tantangannya nih. Nah sekarang kita masuk ke bagian inspiratifnya.
seperti role model misalnya. Bisa kasih contoh nggak sih sosok seperti apa yang bisa jadi panutan remaja dalam hal kreativitas nih? Apalagi kalau misalnya nggak harus misalnya di TikTok, bisa aja yang di gaming misalnya kan. Kadang yang gaming siapa, terus kemudian yang penyanyi gitu. Pastinya punya role model sendiri-sendiri nih untuk menjadi inspiratifnya, panutannya untuk sukses. Nah, kalau Kak Mai sendiri punya role model nggak dalam kehidupannya? Yang pastinya ada ya Kak ya, ada beberapa yang jadi role model aku untuk bisa berkembang dan mengembangkan kreativitas kayak gitu kan Kak. Sebenarnya kayak role model itu tuh kan kayak seseorang yang menjadi sosok panutan, kayak kita itu tuh kan kayak teladan, yang dimana sosok tersebut itu tuh memberikan inspirasi untuk kita, yang dimana menjadikan sosok beliau menjadi role model itu kan dimana beliau memberikan inspirasi, karya atau bahkan perjuangannya yang memang baik kayak gitu yang baik, kita contoh lah ya. Yang dimana kayak sebenarnya banyak banget orang-orang yang bisa kita jadikan role model, tergantung dengan minat kita dan bakat kita kayak gitu ada di mana ya Kak ya gitu. Betul, sesuaikan ya. Iya. Nah, yang jadi role model itu tuh sebenarnya yang bisa kita jadikan role model itu tuh sebenarnya banyak banget, mulai dari kayak guru, atlet, penyanyi, seniman, bahkan kayak orang tua sendiri gitu tuh bisa banget loh Kak jadi kayak role model kita kayak gitu kan. Gati misalnya gerakan ayat teladan Indonesia. Ya, itu bisa banget kayak gitu kan. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita jadikan sebagai role model. Kalau untuk saya sendiri role model saya sendiri ada banyak ya Kak ya. Sebenarnya ada beberapa. Kalau banyak itu enggak, cuman ada beberapa. Kayak misalnya di bidang public speaking, yang menurut saya public speakingnya bagus itu tuh kayak Najwa Shihab itu kan. Oh iya betul. Ya, di era politik itu ya. Iya, itu kan public speakingnya bagus ya Pak. Terus juga pengetahuan di dunia politiknya juga sangat-sangatlah bagus kayak gitu. Terus untuk yang lainnya kayak Vina yang sering membagikan info-info loker BUMN atau yang lainnya. Oh iya, itu info kan loker. Public speakingnya juga bagus banget kan. Nah, itu sih yang saya jadikan role model kayak gitu. Berarti kita juga sebagai remaja tentunya harus memilih role model yang baik untuk kita, agar kita bisa menjadi berkembang lah ya sebagai remaja. Jangan maunya yang misalnya saya nggak ada panutan, maunya nonton aja. Nah, tadi kita sudah membahas udah setengah jam lebih, mungkin kita break dulu sejenak ya membaca. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya terkait materi kita pada hari ini, boleh disilahkan di kolom komentar. Oke, balik lagi dalam podcast Suara Bangga Kencana. Kita akan membacakan komentar dari netizen nih. Ini ada pertanyaan dari Kak Cindut. Katanya, gimana cara mengatasi keraguan yang ada di dalam diri sendiri? Gimana Kak Mai, mau langsung dijawab? Boleh, langsung kita jawab aja ya Kak. Iya. Nah sebelumnya ada beberapa tips praktis buat teman-teman remaja agar bisa mengembangkan kreativitasnya biar tidak ragu atas dirinya sendiri. Yang pertama kayak berpikiran positif dulu dengan diri sendiri, kayak berpikir bahwa aku bisa kayak gitu kan Kak. Jangan kayak aku nggak bisa. Nah itu tuh sebuah pikiran yang bisa mendorong kita untuk kedepannya kayak gitu. Nah terus kayak banyak berani mencoba hal baru, kayak kita itu jangan tanamkan rasa takut gagal terlebih dahulu sebelum mencoba. Jadi coba aja dulu kayak gitu, hasilnya ya nanti lihat nanti kayak gitu kan Kak. Untuk hasilnya masalah akhir kayak gitu kan. Yang penting kita berani mencoba, karena kan dari kita berani mencoba kita banyak mendapatkan kayak pengalaman, mendapatkan ilmu-ilmu baru, hal-hal yang baik, yang baru kayak gitu kan Kak. Terus kayak cari inspirasi dari orang lain kayak role model tadi kan Kak. Nah, itu kayak bisa banget membantu kita dalam mengembangkan diri kita, mengembangkan kreativitas kita. Terus kayak biar nggak ada rasa ragu dalam diri kita sendiri kayak gitu. Terus kayak yang terakhir itu kayak memanfaatkan teknologi, yang dimana teknologi sekarang itu tuh udah sangat-sangat berkembang, ya sangat-sangat berkembang dengan pesat, hampir kayak semuanya itu menggunakan teknologi. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi menjadi hal-hal yang positif, bukan malah negatif kayak gitu. Ya betul. Jadi itu ya Kak Cindi, kalau misalnya ragu sebenarnya itu adalah rasa kurang percaya diri ya Kak Mai. Jadi kalau misalnya kita nggak percaya
sama diri kita, siapa lagi yang akan percaya dengan diri Iya, kita betul sendiri. banget, Kak. Sedangkan Kita harus orang tua aja kadang ragu dengan diri kita sendiri. Iya, kan, Kak? kita harus berani mencoba, tampilkan yang terbaik untuk diri kita. Sebenarnya nggak ada yang instan ya, nggak ada orang yang baru pertama itu langsung baik. Iya. Pasti itu ada progresnya, itu jadi pengalaman kita. Misalnya hari ini kita mencoba kurang baik, kita evaluasi, kita belajar lagi. Seperti yang Kak Mai tadi bilang, sekarang sudah zamannya digital. Misalnya kita disuruh jadi MC. Ya, Nah, sekarang kan udah bisa, misalnya kita browsing cara menjadi MC. Nah, kita bisa belajar gitu ya Kak Mai. Iya, untuk teks-teksnya juga kan itu udah banyak banget kan Iya, Kak, betul. kayak di digital di HP-HP itu kan ada banyak banget kayak contoh-contoh teks menjadi moderator, menjadi betul. MC kayak gitu kan, itu udah banyak banget kayak gitu. Jadi kita bisa belajar dari memanfaatkan teknologi tadi. Betul. Jadi itu ya Kak Cindy, harus berani mencoba, jangan minder kuncinya. Ya, jangan takut gagal. Iya. Keberhasilan itu adalah dari mana kita mencoba, berani untuk melakukan sesuatu. Nah, nih Kak Mai, karena sudah tidak ada lagi mungkin pertanyaan, ada kalimat penutup lah mungkin untuk remaja-remaja, sobat-sobat podcast Suara Bangga Kencana. Ada enggak sih nih tipsnya buat teman-teman cara untuk mengembangkan kreativitasnya? Sebenarnya itu tadi pertanyaannya nggak jauh beda dengan yang ada di komentar tadi Iya, ya Kak. betul. Pertanyaannya kayak tips untuk teman-teman yang agar bisa mengembangkan kreativitasnya. Kayak ada beberapa tips. Yang pertama itu kayak tadi banyak mencoba hal baru, yang dimana jangan takut gagal, jangan takut gagal duluan sebelum mencoba. Iya, Itu adalah betul. sebuah tips kayak gitu. Kayak misalnya nih, kayak kita nih kan kayak gini, kakak menjadi moderator di siang hari ini. Yang pertama pasti memang ada rasa ragu dalam diri kita sendiri. Cuman takut kan, salah, iya, gitu tapi ya. kan kita harus tetap mencoba tuh kayak gitu. Nah kan, jadi rasa takut itu tadi harus kita lawan. Kayak Betul gitu kan, sekali. Kak. Terus berani keluar dari zona nyaman Kak. Kayak misalnya kita itu tidak ada di dalam ruangan itu saja, kayak stuck di situ-situ aja kayak gitu kan. Kayak kita itu harus berani keluar dari zona nyaman kita. Misalnya kayak zona nyaman kita nih cuman kayak gini-gini aja, misalnya kayak scroll TikTok aja betul. terus kayak gitu tiap hari kayak gitu kan Kak. Nah, itu tuh harus kayak kita rubah gitu. Kita harus berani keluar dari zona nyaman tersebut, kayak mulai dari ikut organisasi untuk teman-teman yang masih kuliah atau masih sekolah kayak gitu kan, yang dimana organisasi itu banyak banget kan Kak kayak gitu. Terus ngikut komunitas atau bahkan kalau bisa ngikut lomba kayak gitu nah kan Kak, yang dimana bisa menambahkan Rasa percaya diri. kita dan menambah relasi, bertemu dengan teman-teman yang dari jauh, teman-teman yang sebelumnya tidak kita kenal kayak gitu kan Kak. Terus yang terakhir kayak memanfaatkan teknologi kayak gitu nah kan Kak. Itu kembali lagi kayak teknologi itu tuh memang sangat-sangatlah berpengaruh dalam remaja, untuk remaja, yang dimana kayak sekarang hampir bisa Kakak lihat kayak gitu kan, remaja-remaja udah kayak kemana-mana itu tuh bawanya HP kayak gitu, kayak yang dibawa-bawanya handphone kayak gitu, kayak ke warung 5 menit tetap bawa handphone kayak gitu nah kan Kak. Nah itu tuh Sekamar mandi aja handphone. iya, itu tuh kan harusnya bisa kita manfaatkan teknologi tersebut kayak gitu nah kan Kak, untuk melatih diri kita agar bisa percaya diri, terus bisa mengembangkan kreativitas kita, yang dimana kita bisa mengembangkan kreativitas itu tuh dari mana aja, bukan cuman seni aja kok kayak gitu nah kan. Kreativitas itu tuh bukan kayak cuman soal menggambar atau bernyanyi aja, banyak kreativitas yang lain. Contohnya kayak kita ini Kak, Iya, berkomunikasi, betul. Public speaking. kita dilatih kayak gitu kan Kak. Terus kayak banyak banget kayak yang dimana kreativitas itu bisa timbul dari banyak hal kayak gitu kan, mulai dari cara belajar, berkomunikasi, memecahkan masalah, itu juga termasuk dari kreativitas kan Kak. Terus ada lagi kayak lingkungan itu tuh memang sangat berpengaruh kan Iya, Kak, betul-betul. untuk seorang remaja Untuk tumbuh ya. Iya, untuk berkembang, bertumbuh kayak gitu nah kan. Jadi lingkungan yang positif itu memang sangat dibutuhkan untuk seorang remaja, yang dimana lingkungan akan mendorong kita bagaimana kita akan menjadi ke depannya kayak gitu. Nah, jadi carilah lingkungan yang positif, yang Betul. baik kayak gitu, untuk mengembangkan diri kita agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, wah ternyata bicara tentang kreativitas ini sudah panjang lebar sekali ya. Iya. Mulai dari kita definisinya, kemudian kita harus menghadapi tantangan dari kreativitas itu sendiri. Jangan berada di zona nyaman yang membuat kita malas untuk berkembang, berinovasi. Apalagi di zaman sekarang yang konten-konten kreator di mana-mana, orang dari rumah bisa menghasilkan uang ya Kak betul Mai. banget, kayak
yang di aplikasi warna biru itu kan Kak, yang betul sekali. yang pro sekarang kan itu udah sangat-sangat mendunia kan Kak. Emak-emak sekarang bukan lagi umur, remaja gitu iya. kan. Ibu-ibu pun sudah sangat berlomba-lomba untuk jadi konten kreator ya. Jadi yang anak muda jangan sampai kalah, betul sekali. Nah, mungkin kita sampai di sini saja tentang kreativitas. Di segmen selanjutnya kita juga akan punya materi yang lebih bagus lagi, lebih menarik lagi tentang remaja, tentang perkembangan remaja, kemudian tentang life skillnya, kreativitas bersama dengan Mbak Mai yang akan menjelaskan materi tentang remaja ini. Ya, tentang kehidupan seorang remaja yang dimana sekarang kayak terkenalnya Gen Z ya Kak, Gen Z kayak gitu. Iya, sekarang sudah Gen Beta ya. Gen Z ini kayaknya udah hampir tua. Ya. Udah mulai punah ya Kak Gen Z. Iya, tapi tentang semangatnya luar biasa Gen Z ini. Yang juga katanya ada yang mau collab dengan kita, boleh banget ya. DM langsung ke akun kita. Nanti kita bicarakan untuk schedule-nya, kapan untuk bisa collab-nya terkait dengan program BKKBN ya. Mungkin kita cukupkan dulu tentang podcast kita hari ini. Ketemu lagi dengan saya nantinya, atau mungkin host-host yang lainnya dengan narasumber yang jauh lebih menariknya lainnya. Untuk hari ini saya akhiri, saya sebagai host pamit undur diri. Dan saya sebagai narasumber dari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, dadah, selamat sampai jumpa. Selamat siang.